Di sini ada Ahina Adi dari Bekasi, Kiai. Semoga Kiai selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya Kiai, apakah psikis itu tanda-tanda gangguan jin dan bagaimana cara menghilangkan psikis itu? Dan yang kedua, apakah sukma yang sudah keluar dari tubuh bisa kembali lagi, katanya Kiai? Baik. Psikis itu ya dalam pandangan Islam bisa disebabkan banyak faktor. Bisa juga dikatakan di situ ada andil dari jin. Ini nggak bisa kita ingkari. Kecuali ahli psikologi, mereka tidak mempercayai adanya gangguan fisik ini karena jin itu. Ya, ini traumatik, ini psikosenia dan ini histeria dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi dalam Islam sendiri, psikis ini bisa juga disebabkan karena gangguan jin, ya, gangguan jin. Dan ini secara tajribiyah waqi'iyah tidak bisa diingkari, banyak sekali kejadiannya begitu. Maka penanganannya, kasus ini bisa kita mencontoh caranya Nabi. Yang pertama dengan al-adwiyatil tabi'iyah, dengan pengobatan alami, mungkin berbekam ya, karena Nabi itu nggak selalu menggunakan pengobatan ilahi. Ada orang demam, maka Nabi katakan innal hamma min fahi jahannam fa'abriduhu bil ma. Demam itu dari uapnya api neraka, dinginkan dengan air. Dalam hadis yang lain, idza humma ahadukum falyursha alaihi bil ma'il barid salasata layalin minas sahar. Kalau ada di antara kalian yang demam, maka cipratkan dengan air dingin, bima'il barid, air dingin di 3 malam sebelum subuh. 3 malam sebelum subuh. Nah, artinya kompres dengan air dingin. Nah, makanya ini orang-orang berbeda pendapat, bagusnya ini kalau demam ini kompres air hangat apa kompres air dingin. Ya, pihak medis bagusnya kompres air hangat. Ya, tapi caranya Nabi kompres dengan air dingin gitu. Sehingga berkurang demamnya. Nah, ada lagi sahabat yang perutnya sakit, melilit. Maka Nabi katakan iskihil asal, minumkan madu. Di hari yang kedua, ya Rasulullah masih sakit saudaraku, iskil asal, minumkan dia madu. Hari ketiga, ya Rasulullah masih sakit, iskil asal, minumkan madu. Hari keempat sembuh. Apa jawab Nabi? Shadaqallah wa kadzaba batnu ahik. Benar Allah, bohong perut saudaramu. Ada orang yang mengartikan minum madu ini ya 3 kali takarannya. Ada yang mengatakan minum madu selama 3 hari itu dalam sakit perut. Ada yang mengatakan sehari 3 kali gitu. Jadi ada takarannya ya. Ada yang mengartikan seperti itu. Dan cara Nabi ya, pengobatan cara Nabi dengan pengobatan alami dan pengobatan ilahi ini perlu kita tiru. Mau itu penyakit medis ataupun penyakit non medis, mau itu penyakit psikis atau non psikis. Baik begitu. Wallahu a'lam. Untuk yang kedua Ki, sukma yang keluar dari tubuh apakah bisa kembali, katanya Ki? Sukma yang keluar dari tubuh bisa kembali, bisa ya, dan bisa dikembalikan juga dengan teknik-teknik tertentu. Misalnya jika ini berkaitan dengan memang sukmanya ya, orang gila juga kita katakan sukmanya keluar, tapi itu faktor, ada orang gila yang faktor alami ya, sarafnya kalau udah bersangkutan dengan saraf pusat otak, misalnya sistem pusat otak ini, mau dokter juga angkat tangan, apalagi kita kan begitu. Tapi sarafnya normal, semuanya normal, cuma dia linglung. Ini ada indikasi nih sukma secara bab ini keluar ya, sukmanya keluar atau jisim rohaninya keluar. Maka ini bisa kita tangani dengan teknik tarik sukma. Begitu. Wallahu a'lam. Nah, Kiai, masih banyak sekali pertanyaan di malam hari ini, Kiai. Kita mencoba satu lagi, Kiai. Silakan. Datanya dari hamba Allah di Kelaseman ingin bertanya, apakah bisa seorang pendosa meru'yah istrinya yang suka melawan kepada suaminya, katanya Kiai. Jika bisa, ijazahkan kami ayat-ayat untuk meru'yah istri biar hatinya lembut dan bersih, katanya. Tapi gimana kalau kita kepik dulu? Alhamdulillah wa syukurillah pemirsa Al-Wafa TV Tarim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Kita memasuki segmen yang ketiga. Baik, bagi antum yang ngantuk jangan lupa ya, minum kopinya agar supaya tidak ngantuk dan agar supaya juga
biar sehat, seger, dan untuk menyimak apa-apa yang sudah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim di nomor 081242424334. Baik, kita langsung ajukan yang pertanyaan sempat pending tadi, datanya dari hamba Allah di Klaseman. Apakah bisa seseorang pendosa meruqyah istrinya yang suka melawan suaminya? Jika bisa, ijazahkan kami ayat-ayat untuk meruqyah istri biar hatinya lembut dan bersih, katanya Kiai. Iya, Masya Allah, pertanyaannya bagus banget. Meruqyah istrinya yang ngelawan sama suaminya, apakah bisa? Ruqyah ini dengan siapapun, mau dia keluarganya sendiri, istri, anaknya, orang tuanya, bisa. Ada mindset di masyarakat awam, kita bisa meruqyah orang lain, tapi biasanya tidak bisa ngobatin keluarganya sendiri, istrinya, karena keyakinannya memang umumnya kalau sudah istri diobatin suami, keyakinannya berkurang. Kenapa? Karena dia tahu kartunya suami. Kamu mas tukang bohong mas, kamu mas sudah pernah bikin salah mas sama saya, terus mau ngobatin saya, mau ngeruqyah saya. Down duluan suaminya, sehingga etikotnya, keyakinannya down juga. Dan mujarab itu berdasarkan keyakinan masing-masing. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi, kan begitu. Maka beda dengan konsep ruqyah Qur'aniyah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah keluarga kalian, diri kalian dan keluarga kalian dari siksanya api neraka. Artinya juga bisa kita bisa mendahulukan diri kita dalam ruqyah mujarab, dan juga untuk istri dan anak kita bisa, ya. Tapi kadang-kadang karena istrinya kurang yakin atau sebaliknya suaminya kurang yakin di ruqyah istrinya, maka mujarabnya di situ berkurang. Ya. Ada juga bagaimana meruqyah istri yang nakal, istri yang bandel sama suami yang ngelawan misalnya. Di ruqyah nggak mempan Kiai. Nah, biasanya mempannya itu di rupiah. Ya. Di rupiah. Bukan di ruqyah tapi di rupiah. Ya. Rupiah itu bisa misalnya istri lagi demam, lagi pusing, bawa ke mall, bawa ke toko emas, insya Allah sembuh. Ini namanya di rupiah. Nah, insya Allah istrinya nggak bandel lagi, nggak ngelawan lagi. Mungkin suaminya yang pelit, mungkin suaminya ya Allah rezeki disimpan sendiri, nggak dibagi sama istrinya. Pelit dia kadang-kadang begitu. Istrinya udah capek-capek nyetrika bajunya, nyuci bajunya, bersihin rumahnya, didik, ngerawat anaknya, kemudian juga bersih-bersih seluruh rumah, capek. Suami kadang-kadang nggak terima kasih sama sekali. Giliran ada cewek, mas udah makan belum? Ada selingkuhannya misalnya, mas udah makan belum? Udah beb, terima kasih ya. Terima kasih sama selingkuhan, nggak pernah terima kasih sama istri yang sudah susah payah. Naudzubillah min dzalik. Makanya perlu juga perhatian sama istri, dimanjakan istri, ya nggak apa-apa sekali-kali diajak ke mall, ya hiburan, karena jiwa atau nafsu ini juga butuh hiburan, nggak melulu dia ibadah nanti tekanan. Jadi selingi dengan hiburan yang mubah gitu ya, bukan yang haram. Jadi bisa juga ruqyah istri, diyakini sama istri, dek aku ini udah sering ngeruqyah orang lain dan banyak sembuh wasilah aku menjadi asbabnya. Kamu harus yakin juga kalau kamu juga bisa diruqyah sama aku. Yakinkan diri kamu dulu. Kalau sudah yakin, ruqyah istrinya insya Allah mujarab gitu ya. Jadi caranya begitu, baca apapun itu, asal jangan baca ayat angkul ayam amin fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ini kayaknya yang jumlah di atas kalian 2, 3 atau 4. Itu hindari ayat itu ya. Hindari, jangan meruqyah dengan ayat itu kepada istri yang paham ya, istri yang paham. Istrinya ustazah, kita ruqyah istrinya pakai ayat itu ya, reaksi istrinya reaksi ya, langsung reaksi itu ya, langsung tangannya jalan tepak gitu. Baik. Insyaallah. Baik, datanya dari Muhdin dari Sulawesi Tengah nih Kiai. Dan juga dari Jakarta ini ada
Bagaimana caranya kita menangani kasus dukun yang dukunnya selalu menyerang pasien ketika selesai di ruqyah? Ini yang pertama, Kiai. Yang kedua, datangnya dari Rudi dari Jakarta, cara menghilangkan apabila terkena